Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi kami dengan tema Tata Kelola ZIFWAF. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Di sini ada Edi Santoso dengan NPM 1951030248. Dan ada pula Mailina Puspitasari dengan NPM 1951030109. Selanjutnya ada Neti Damayanti dengan NPM 1951030307. Dan yang terakhir ada Noviani Kurniasandi dengan NPM 1951030315. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi ZIFWAF dengan pengampu Bapak Faiz Arif Jamil MAK. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, kalian tahu apa kepanjangan ZIFWAF itu? Nah, kepanjangan ZIFWAF ini adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Pengelolaan ZIFWAF. Pengelolaan ZIFWAF merupakan salah satu hal penting untuk diperhatikan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan ZIFWAF dapat memudahkan proses pelaporan hasil penerimaan ZIFWAF bagi pengelolaan ZIFWAF. Menyediakan wadah untuk mensosialisasikan program-program yang ada pada lembaga sosial pengelolaan ZIFWAF dan membangun kepercayaan donatur dengan pelaporan segala bentuk pengelolaan ZIFWAF. Ketentuan transaksi ZIFWAF. Yang pertama ada ketentuan zakat. Memenuhi nisab atau jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya ada telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun Hijriah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian di mana waktu wajib zakatnya adalah saat haul jadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakat. Yang kedua ada ketentuan infak. Mengeluarkan infak tidak ada unsur paksaan dan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, hindari sifat berlebihan. Yang ketiga, ada memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan. Yang keempat, menunaikan hal utama terlebih dahulu, seperti menafkahi hidup keluarga. Ketentuan wakaf. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat 6 syarat wakaf yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah wakif atau orang yang mewakafkan harta. Yang kedua, nazir atau orang yang akan bertanggung jawab pengelola harta. Yang ketiga, harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan. Yang keempat, wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagai harta bendanya demi kepentingan orang banyak. Yang kelima, peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersisa. Yang keenam, waktu wakaf. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai akuntansi ZIFWAF. Salah satunya akuntansi zakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa akuntansi zakat dan tidak semuanya. Mungkin jika ingin mengetahui lebih lengkapnya, bisa teman-teman cari akuntansi untuk zakat berdasarkan pengakuan dan pengukuran PSAK 10009. Nah, akuntansi zakat yang pertama yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Dan amil dapat menerima ujrah atau kegiatan penyaluran zakat jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah, maka diakui sebagai penambahan dana amil. Nah, yang ketiga, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pertama, pengurangan dana. Pengurangan dana zakat jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Nah, yang keempat, zakat yang disalurkan kepada mustahik
Nah, diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil. Selanjutnya, tata kelola akuntansi infak dan sedekah. Yang A, penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Yang B, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Yang C, penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai ada dua, yaitu 1, pengurangan dana infak atau sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2, kerugian dan pengurangan dana amil jika terjadi oleh kelalaian amil. D, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. E, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar A, jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. B, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Yang F, penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Yang G, penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. H, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada 1. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan alat prioritas penyaluran dan penerima. Yang kedua, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak atau sedekah seperti presentasi pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Yang kelima, alasan yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada keberadaan dana infak atau sedekah tadi diungkapkan secara terpisah. Yang keenam, penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Yang ketujuh, rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Kedelapan, hubungan pihak-pihak relasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan serta dari total penyaluran selama periode. Yang kesembilan, keberadaan dana non-halal jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Serta yang terakhir yaitu kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan denda infak atau sedekah.
Akuntansi wakaf. Kebijakan akuntansi wakaf dikembangkan untuk keseragaman pencatatan dan pelaporan wakaf dalam rangka akuntabilitas nazir. Yang A. Harta benda wakaf akuntansinya mengikuti sifat barangnya. Yang B. Tanah sebagai harta benda wakaf karena sifatnya dan nilai dari tanah terus meningkat, maka selisih nilai kenaikan harga tanah dicatat sebagai penambahan nilai pokok aset wakaf akibat kenaikan nilai harta benda wakaf tanah. Yang C. Harta benda wakaf dicatat berdasarkan mata uang rupiah. Yang D. Prinsip entitas berlaku untuk harta benda wakaf, yang dimana hasil yang diperoleh dari pemanfaatan harta benda wakaf terpisah dari harta benda wakaf. Yang E. Khusus penerimaan harta benda wakaf, basis akuntansi yang digunakan oleh nazir adalah basis kas atau cash basis. Yang F. Sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh nazir adalah sistem akuntansi pembukuan berpasangan. Selanjutnya, pengelolaan harta benda Ziswaf. Sebagai bagian dari elemen roda perekonomian Islam, Ziswaf merupakan peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan instrumen Ziswaf dalam aktivitas perekonomian Indonesia menjadi mesin penggerak utama bagi pembangunan negara mulai dari skala regional maupun skala nasional. Ziswaf atau zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Melalui pengelolaan yang optimal, Ziswaf dapat berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi stimulus kemakmuran ekonomi Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata, serta menjadi jaminan sosial dengan pelayanan yang efektif. Jadi, kesimpulannya, Ziswaf jika dikelola dengan tepat dapat berperan aktif dalam mewujudkan distribusi pendapatan dan distribusi kesempatan, serta pemberdayaan masyarakat serta inklusif. Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf memiliki peran besar mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam bermasyarakat, khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu. Yang hal ini diwujudkan melalui peran salah satu implementasi wakaf yang memihak rakyat seperti dompet duafa dengan proyek bantuan untuk orang miskin yang semakin hari mengalami peningkatan, bantuan untuk infrastruktur pendidikan, pembangunan infrastruktur kesehatan yang tentu akan membawa manfaat multiplier yang tinggi sehingga menghasilkan dana yang produktif, dan masih banyak lagi kemungkinan pemanfaatannya.